Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanuddin, NIM 3922050021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Rifki Zakaria Eskom Mkom. Pengertian dari citra digital. Pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data dua dimensi. Citra digital merupakan sebuah larik atau array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Citra digital dapat didefinisikan secara matematis sebagai fungsi intensitas dalam dua variabel X dan Y yang dapat dituliskan F dalam kurung X, Y, di mana X, Y merepresentasikan koordinat spasial pada bidang dua dimensi dan F dalam kurung X, Y merupakan intensitas cahaya pada koordinat tersebut. Kemudian pengertian citra. Citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, dan lain-lain. Kemudian perbedaan citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, foto yang tercetak di atas kertas foto, lukisan, pemandangan alam, atau hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer, sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Kemudian untuk citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Kemudian lanjut ke computer vision. Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan atau recognition, dan pembuat keputusan. Computer vision terdiri dari teknik-teknik untuk mengestimasi ciri-ciri objek di dalam citra, pengukuran citra yang berkaitan dengan geometri objek, dan menginterpretasikan informasi geometri tersebut. Lanjut ke proses-proses di dalam computer vision dapat dibagi menjadi 3 aktivitas. Untuk yang pertama itu memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Yang kedua, melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra atau operasi-operasi pengolahan citra. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu. Misalnya, memandu robot, mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur, dan lain-lain.
Di sini terdapat gambar, yaitu proses-proses di dalam komputer vision dalam hierarki sebagai berikut. Jadi di sini ada scan, kemudian lanjut ke alat input. Di sini bisa berupa kamera digital atau scanner, kemudian pre-processing. Di sini terjadinya sebuah citra tadi, kemudian diolah ke intermediate processing, kemudian ada pattern recognition. Nah, di sini dua ini disebut pola, kemudian menghasilkan deskripsi gambar. Kemudian macam-macam operasi pengolahan citra. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas citra atau bisa disebut image enhancement. Jenis operasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Dan operasi ini ciri-ciri khusus yang terdapat dalam citra lebih ditonjolkan. Contoh operasi perbaikan citra. Yang pertama itu adalah perbaikan kontras gelap atau terang. Yang kedua, perbaikan tepian objek atau edge enhancement. Yang ketiga ada penajaman atau sharpening. Yang keempat ada penapisan draw atau noise filtering. Yang berikut, yang kedua ada perbaikan citra atau image restoration. Di sini operasi ini bertujuan menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Tujuan pemugaran citra hampir sama dengan operasi perbaikan citra. Bedanya pada pemugaran citra, penyebab degradasi gambar diketahui. 1. Penghilang kesamaran atau deblurring. Yang kedua ada penghilang draw atau noise. Yang ketiga ada pelembutan citra atau smoothing. Di sini ada contoh dari gambar dari sebelum dan sesudah perbaikan. Nampak ada perbedaan di kontras gambar tersebut. Kemudian pemampatan citra atau image compression. Jenis operasi ini agar citra dapat dipresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemampatan adalah citra yang telah dimamatkan harus tetap mempunyai kualitas gambar yang bagus. Ukuran citra misalnya 250 KB dapat direduksi menjadi 49 KB. Nah, di sini ada contoh gambar yang ukurannya dikompresi. Jadi di sini ukuran foto atau citra aslinya itu 211,3164 KB, kemudian dikompresi menjadi 28,8281 KB. Dari gambarnya kualitasnya masih sama, cuma di sini ukuran atau size fotonya sudah berubah menjadi lebih kecil. Kemudian keempat ada segmentasi citra atau image analysis. Jenis operasi ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Kemudian yang kelima adalah analisis citra atau image analysis. Jenis operasi ini bertujuan menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Proses segmentasi kadang-kala diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Kemudian lanjut ke bab berikutnya, yaitu pengertian citra vektor. Citra vektor atau gambar vektor merupakan gambar digital yang berdasarkan persamaan matematis.
Gambar vektor terdiri dari penggabungan koordinat-koordinat titik menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah walaupun diperbesar atau diperkecil. Ciri-ciri citra vektor. Yang pertama adalah ciri vektor terdiri dari persamaan matematika. Grafik dengan tipe vektor merupakan gambar yang dibentuk oleh objek berupa garis dan kurva. Kemudian yang kedua adalah citra vektor tidak terlihat pecah saat diperbesar ataupun nanti ketika diperkecil. Kemudian yang ketiga adalah kualitas hasil gambar dari tipe vektor tidak tergantung pada resolusi gambar. Keempat, ukuran file gambar relatif kecil. Yang kelima, dalam penyimpanan file, tipe vektor hanya memerlukan ruang penyimpanan yang relatif kecil. Yang keenam, ukuran file gambar tidak tergantung pada resolusi komputer. Yang ketujuh adalah teknik pewarnaan gradasi membutuhkan kemampuan yang lebih agar menghasilkan gambar yang realistis. Aplikasi pengolahan vektor. Di sini ada CorelDRAW, kemudian ada Macromedia Freehand, kemudian yang ketiga ada Adobe Illustrator dan Micrograph Designer. Kemudian ke bab berikutnya ada Color Gamut, sRGB, Adobe RGB, NTSC, DCI43 dalam desain grafis. Color gamut adalah rentang warna dalam spektrum warna yang dihasilkan oleh perangkat tertentu sehingga dapat dilihat dan diidentifikasi oleh mata manusia. Contohnya sebagai berikut. Gambar di samping merupakan diagram kromatik yang diciptakan oleh CAA atau International Commission on Illumination pada tahun 1931 terkait dengan diagram kromatik di atas. Di samping contoh sistem warna paling mendasar yang digunakan oleh monitor dalam menampilkan gambar adalah sistem warna RGB atau red, green, and blue. Kemudian perbedaan warna RGB dan CMYK dalam desain grafis. RGB adalah singkatan dari red, green, and blue. Kemudian CMYK adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, and black. Warna RGB adalah warna yang dihasilkan dari cahaya dan digunakan untuk menampilkan gambar digital pada monitor. Sedangkan warna CMYK adalah warna yang dihasilkan dari tinta printer. Warna CMYK cocok untuk digunakan untuk menampilkan gambar dalam media cetak atau printing. Cakupan warna RGB lebih luas daripada CMYK. Seperti gambar di samping, di sini sebelah kiri ada contoh warna dari RGB. Kemudian untuk yang kanan adalah CMYK. Cyan, magenta, ada black dan yellow. Kemudian ada hue, saturation, and lightness atau illumination. Hue adalah perbedaan dari masing-masing warna itu sendiri. Contohnya ada merah, hijau, biru, dan sebagainya. Kemudian ada saturation adalah intensitas dari hue. Warna yang terlihat ngejreng biasanya memiliki tingkat saturasi yang tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian lightness adalah tingkat kecerahan dari hue. Lightness biasanya dikenal juga dengan istilah luminosity. Nah, di sini seperti ini contohnya. Ini adalah hue. Kemudian ada saturation, ada luminous. Kemudian macam-macam standar warna internasional dan akurasi yang dihasilkan. sRGB adalah standar warna yang paling umum digunakan oleh perangkat digital saat ini untuk menampilkan gambar. Contohnya pada perangkat seperti monitor, printer, dan bahkan internet. Kemudian ada Adobe RGB. Adobe RGB mempunyai cakupan warna yang lebih luas daripada sRGB. Dibuat oleh perusahaan Adobe untuk mengatasi kekurangan yang ada pada sRGB.
Adobe RGB cocok digunakan oleh para desainer ataupun fotografer untuk kebutuhan desain grafis, terutama untuk media cetak printing. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah tampilan grafik dari sRGB. Kemudian ada sebelah kanan, ini adalah tampilan dari Adobe RGB. Ini yang menggunakan Adobe RGB, di sini yang menggunakan sRGB. Lanjut ke NTSC, adalah singkatan dari National Television Standard Committee yang dibentuk pada tahun 1953. Sesuai dengan namanya, standar warna NTSC dikembangkan untuk televisi. Kemudian ada DCI P3, adalah singkatan dari Digital Cinema Initiative Protocol 3, dikembangkan untuk kebutuhan industri sinema digital dalam film bioskop. Kemudian elemen dalam pengambilan gambar. Yang pertama ada aperture atau bukaan. Definisi aperture adalah ukuran seberapa besar lensa terbuka atau bukaan lensa saat kita mengambil foto. Saat kita memencet tombol shutter lubang di depan sensor kamera, kita akan membuka setting aperture lah yang menentukan seberapa besar lubang ini terbuka. Semakin besar lubang terbuka, makin banyak jumlah cahaya yang akan masuk terbaca oleh sensor. Kemudian aperture atau bukaan dinyatakan dalam satuan v-stop. Sering kita membaca istilah bukaan atau aperture 5.6 atau f/5.6. Semakin kecil angka f-stop, berarti semakin besar lubang ini terbuka dan semakin banyak volume cahaya yang masuk. Serta sebaliknya, semakin besar angka f-stop, semakin kecil lubang terbuka. Dapat dilihat di sini contohnya untuk ketika perbandingannya semakin kecil dan semakin besar. Ketika angkanya kecil, maka dia akan membuka lebih besar. Di sini bisa memuat banyak volume cahaya yang akan masuk. Di sini semakin kecil maka akan semakin besar maka akan semakin kecil untuk bukaannya di sini. Lanjut ke depth of field atau disingkat dengan DOF, adalah ukuran seberapa jauh bidang fokus dalam foto. Depth of field yang lebar berarti sebagian besar objek foto atau dari objek terdekat dari kamera sampai objek terjauh akan terlihat tajam dan fokus. Sementara DOV yang sempit atau shallow berarti hanya bagian objek pada titik tertentu saja yang tajam, sehingga sisanya akan blur atau tidak fokus. Gambarnya akan samar-samar. Untuk mendapatkan DOV yang lebar digunakan setting aperture yang kecil, misalkan f/22, atau makin kecil aperture makin luas jarak fokus. Ya, contoh foto di samping. Sementara untuk mendapat DOV yang sempit digunakan aperture sebesar mungkin, misal f/2.8. Nah, di samping adalah contohnya. Kemudian ada shutter speed. Secara definisi, shutter speed adalah rentang waktu saat shutter atau jendela yang menutup sensor di kamera kita terbuka. Secara lebih mudah, shutter speed berarti waktu di mana sensor kita melihat subjek yang akan kita foto.
Setting shutter speed di kamera Anda bisa biasanya dalam kelipatan 2. Jadi kita akan melihat deretan seperti 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 dan seterusnya. Kini hampir semua kamera juga mengizinkan setting 1/3 stop, jadi kurang lebih pergerakan shutter speed yang lebih rapat. 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160 dan seterusnya. Untuk menghasilkan foto yang tajam, gunakan shutter speed yang aman. Aturan aman dalam kebanyakan kondisi adalah setting shutter speed 1/60 atau lebih cepat, sehingga foto yang dihasilkan akan tajam dan aman dari hasil foto yang berbayang atau blur atau tidak fokus. Kita bisa mengakali batas aman ini dengan tripod atau menggunakan fitur image stabilization. Batas shutter speed yang aman lainnya adalah shutter speed kita harus lebih besar dari panjang lensa kita. Jadi kalau kita memakai lensa 50 mm, gunakan shutter minimal 1/60 detik. Jika kita memakai lensa 17 mm, gunakan shutter speednya 1/30 detik. Blur yang disengaja atau shutter speed untuk menunjukkan efek gerakan. Ketika memotret benda bergerak, kita bisa secara sengaja melambatkan shutter speed kita untuk menunjukkan efek pergerakan. Foto long exposure di bawah menggunakan shutter speed 300 detik untuk membuat awan bergerak dan gelombang air menjadi selembut sutra. Kemudian ada ISO. ISO adalah level sensitivitas kamera terhadap cahaya. Bagian ini biasanya dijabarkan dengan angka. Semakin rendah angkanya, maka semakin rendah tingkat sensitivitas cahayanya. Dan semakin tinggi angka, maka semakin tinggi pula sensitivitas kameranya. Yang perlu diperhatikan, semakin tinggi ISO yang digunakan bisa menyebabkan noise atau hasil yang kurang sempurna pada foto. Di sini ada contoh dari gambar yang menggunakan ISO aman. Di sini menggunakan 100 dan yang sampingnya ada menggunakan ISO dengan tingkat di sini 102 400 400. Di sini ketika menggunakan ISO 100, gambar masih bersih, masih bebas dari noise. Ketika ISO nya terlalu tinggi, maka akan yang terjadi seperti ini. Terlihat jelas perbedaannya ya. Untuk pencahayaannya sendiri juga terlihat lebih terang dan timbul di sini ada kayak bintik-bintik. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya jabarkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.